Eriksen gol pertamanya dia debutnya di lawan apa namanya di Europa League itu yang klubnya nggak terkenal. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, ketemu lagi di Cerewetin Inter. Sore ini ada kabar yang kurang mengenakan seperti ini. Christian Eriksen and Inter are set to complete the termination of the contract. He could return to play in Denmark. Dia ada kemungkinan bermain di klub pertamanya dia namanya Odense di Denmark, atau kemungkinan besar di Belanda juga bisa di Ajax. Ada kabar soalnya di berita-berita di Italia yang sudah mulai mengerucut beritanya seperti ini dari GDS. Inter could announce as soon as Thursday the termination of Eriksen karena koninya sana mengatakan sudah tidak ada tempat lagi untuk Eriksen bermain di Liga Italia karena Eriksen harus menggunakan alat pacu jantung. Seperti teman-teman ketahui, di Piala Eropa yang lalu di partai pembuka lawan Finlandia, Eriksen harus terkapar. Dia pingsan dan bahkan ada beberapa berita yang mengatakan dia juga udah sempat agak lewat gitu ya. Selama beberapa sampai 20 menit atau setengah jam ya waktu itu pertandingannya, bahkan sempat berhenti. Kemudian akhirnya dibawa ke rumah sakit dan dokter mengatakan dia kena serangan jantung. Oleh karenanya dia harus menggunakan apa sih namanya tuh? Nih. Implantable cardioverter defibrillator, alat pacu jantung. Jadi itu adalah alat yang dipakai di jantung seseorang biar nanti kalau suatu saat dia mengalami serangan jantung bisa langsung terpacu. Jadi di jantung itu kan, jantung itu gunanya memompa darah. Nah itu gerakannya kalau pacunya agak lambat atau terlalu cepat itu berpotensi tiba-tiba berhenti gitu ya serangan jantung. Oleh karenanya harus dipasang alat tadi namanya ICD, Implantable Cardioverter Defibrillator. Nah pemasangan ini sebetulnya nggak ini banget ya, bukan tanpa efek samping. Sebetulnya ada efek samping seperti infeksi gitu untuk jangka panjang ya, tetapi memang ya ini kan nggak ada ini lagi, nggak ada solusi lain selain memang harus dipasang, karena jadi sepersekian detik katanya kalau jantung berhenti dia akan berfungsi dan itu rasanya sakit, tapi habis itu normal lagi. Nah Eriksen pakai itu dan nggak semua liga memperbolehkan pemain menggunakan pemain yang menggunakan alat pacu jantung. Yang memperbolehkan Belanda dan mungkin ini Denmark, karena di berita kemungkinan besar si Eriksen main untuk klub pertamanya dia di Denmark. Dan karena memang Eriksen di 6 bulan terakhir ini ingin mengembalikan kondisi kebugaran tubuhnya, tapi tetap ingin mendapatkan privasi. Dia nggak ingin terlalu di uber gitu ya. Mungkin dia baru akan main serius lagi di level profesional di tahun depan. Jadi menurut kabar lagi, per FIFA rules, Inter will be compensated a full year of Eriksen salary. Inter akan bayar full gajinya Eriksen selama 1 tahun penuh. Tapi Inter juga punya private insurance yang akan mengcover kebutuhan finansialnya si Christian Eriksen. Jadi Inter akan bayar 1 tahun gaji penuhnya Eriksen, tapi itu yang bayar nanti si asuransinya. It's time for everyone to sit down and draw up an exit plan by January. Jadi memang di bursa transfer ini memang udah kemungkinan besar Eriksen akan cabut. Terima kasih banyak untuk Christian Eriksen. Kita jarang banget punya pemain nomor 10 yang memang the real nomor 10 ya, jadi sutradara lapangan. Eriksen gol pertamanya dia debutnya di lawan apa namanya di Europa League itu yang klubnya nggak terkenal, Ludogorets ya namanya, pokoknya lawan Ludogorets kalau nggak salah namanya. Itu debut pertama golnya si Eriksen, tapi habis gol itu dia redup. Nggak ada kabar lagi, karena waktu itu di Tottenham si Eriksen nih punya keleluasaan permainan, dia main di belakang penyerang. Sementara di eranya Conte, jadi 6 bulannya Conte itu kan bagus ya, kita nempel Juventus di musim pertamanya Conte. Tapi kemudian kita miskin kreativitas saat itu, sementara si Conte membutuhkan pemain-pemain kreatif. Kita saat itu mengandalkan siapa ya?
Oh ya, Sensi kan rentan cedera sehingga kita membutuhkan Eriksen. Kemudian di Januari kita ngeboyong Eriksen dengan harga sangat murah 17 juta euro kalau nggak salah. Itu terhitung, oh ya betul, 17 juta euro di usia 27 tahun itu sangat murah. Bukan euro, 17 juta pound di saat Eriksen usia 27 tahun, sekarang 29 tahun. Itu relatif murah banget. Tetapi memang karena kontraknya Eriksen tinggal 6 bulan dan waktu itu kita sangat antusias banget mendapatkan penyihir, sutradara lapangan, tapi ternyata malah meredup karena di era permainan Conte, tahu sendiri, Conte kan nggak begitu memberikan keleluasaan kreativitas. Dia justru dia lebih ke permainan yang disiplin, yang sesuai dengan teori-teori sepak bolanya dia gitu kan. Makanya waktu di eranya Inzaghi ini banyak banget, kayak Barella kemarin juga bilang bahwa perbedaannya Conte sama Inzaghi itu, di Inzaghi kita diperbolehkan menggunakan kreativitas dan itu sangat dibutuhkan karena di zamannya Conte Conte strict banget dengan game plan-nya dia. Pergerakan dan lain-lain semua udah dicatat dan harus diterapkan, sementara kalau di Inzaghi enggak. Nah, Eriksen sempat kesulitan di zamannya Conte, di 6 bulan pertama mainnya jelek banget. Bahkan kita di musim keduanya si Eriksen yang mana akhirnya bermain sejak awal, kita sempat mengubah tuh, ingat nggak di tahun lalu waktu pun kita Scudetto, di awal musim kita jelek banget mainnya karena si Conte tiba-tiba ngerubah gaya permainan jadi 3-4-1-2 demi mengakomodir gaya permainannya Eriksen. Tapi Eriksen tetap nggak bisa menunjukkan permainan terbaiknya sampai akhirnya dia mencetak gol free kick keren banget ketika lawan Milan. Setelah itu dia mainnya bagus persis kayak si Hakan Çalhanoğlu. Dia bahkan seingat gue si Eriksen ini juga mencetak satu gol yang akhirnya membuat kita Scudetto. Kelebihan dari Eriksen adalah dia tidak bisa diberikan ruang terlalu lama oleh pemain musuh. Artinya kalau si Eriksen sampai megang bola lama, dia bisa cepat punya dua pilihan, nembak langsung atau umpan yang sangat terarah. Itu kelebihan Eriksen. Makanya Eriksen setiap bawa bola langsung di press tinggi karena memang yaitu dia tipikal pemain yang nggak bisa diberikan keluasaan terlalu lama, kalau nggak habis musuh. Itu kelebihannya si Eriksen. Bahkan sampai dengan tahun ini dia pemain nomor 3 yang paling banyak cetak gol dari luar kotak penalti kan, setelah Messi dan Hakan Çalhanoğlu. Si Eriksen lagi yang gue catat adalah ini dia. Akan tetapi wajib kita ingat bahwa itu alat bantu udah sih tadi udah gue sampaikan. Kalau soal statistik, si Eriksen itu bermain di Inter itu udah 43 kali 4 gol. Di Tottenham Hotspur dia cuma membela 3 tim selain yang si klub pertamanya di Denmark. Pertama di Ajax main 113 kali 25 gol. Kemudian di Tottenham Hotspur 226 kali, berarti dia emang legenda Hotspur banget sih, mainnya 226 kali 51 gol. Di Inter cuma main 43 kali, cuma menyumbang. Walaupun cuma 43 penampilan, tapi dia menyumbang 1 Scudetto. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Eriksen. Ini keputusan yang memang yang terbaik untuk Eriksen maupun untuk Inter. Di Januari ini terpaksa dilepas, padahal gue yakin dia sebetulnya cocok banget dengan gaya permainan Inzaghi. Dia tipikal pemain yang bisa diberikan keluasan kreativitas. Yang terbaik aja untuk Eriksen. Teman-teman bagaimana pendapatnya soal Eriksen? Sedih nggak? Kita sebetulnya sangat merindukan sosok pemain nomor 10 yang bisa menyuplai bola. Terus inget banget waktu lawan Milan juga dia ngumpan ke Lautaro Martinez, itu keren banget yang dinunjuk Lautaro Martinez suruh gerak ke kiri. Lautaro Martinez apa Perisic ya yang dia suruh gerak ke kiri, terus dia ngumpan. Terus dia nyuruh si Lautaro Martinez ke kanan, terus si Perisic ke kiri, diumpan ke Perisic crossing pendek ke Lautaro. Itu gue masih inget banget. Semoga teman-teman tahu apa yang gue omongin. Gue tiba-tiba kebayang waktu kita ngalahin Milan, ngebantai Milan kalau nggak salah waktu itu, yang si Lukaku itu ya, Lukaku ngegolin. Gue ini kabar sore agak mengejutkan sih. Kalau teman-teman prefer Eriksen bertahan, tapi nggak mungkin sih, ini udah bukan pilihan lagi karena memang si Liga Italia nggak memperbolehkan pemain dengan alat pacu jantung. Ya sudah. Sampai di sini dulu cerewetan Inter, sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye. Thank you. Cerewetan ceking kita.
nyerewetin apa aja.